Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Agus Sama, NIDN 0122088205. Mulai tahun 2020 sampai saat ini, saya merupakan dosen tetap Stikes Mitra Husada Medan, program studi keperawatan program Diploma 3, yang aktif dalam melaksanakan Tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil adalah komunikasi keperawatan, mikrobiologi parasitologi, dan keperawatan jiwa. Dan mata kuliah yang saya ampu di semester genap, keperawatan anak, dan etika keperawatan. Tujuan saya menjadi pendidik di Stikes Mitra Husada Medan adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan siap pakai baik nasional dan internasional. Mata kuliah komunikasi yang saya ajarkan terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan merupakan salah satu mata kuliah humaniora di semester ganjil bagi mahasiswa Diploma 3 Keperawatan Stikes Mitra Husada Medan. Bentuk pembelajaran yang saya laksanakan yaitu secara luring atau tatap muka di kelas, dan media yang saya gunakan adalah laptop, LCD, buku, dan whiteboard. Adapun materi yang saya ajarkan merupakan salah satu hasil penelitian hibah Kemendikbudristek yang saya sesuaikan dengan RPS, yaitu tentang komunikasi pada lansia, luka diabetik dengan menggunakan bahan herbal. Dalam pengajaran di kelas, saya menggunakan metode problem-based learning, small group diskusi, dan studi kasus. Di akhir pengajaran, saya akan memberi kuis dan tugas rutin yang terdistribusi melalui kerangka kualifikasi nasional Indonesia, atau kita lebih mengenalnya dengan KKNI, yaitu tugas rutin, critical book report, critical journal report, rekayasa ide, mini riset yang merupakan pengembangan berbasis KKNI yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui link LMS Stikes Mitra Husada Medan. Capaian mata kuliah yang harus dicapai pada mata kuliah komunikasi keperawatan adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar komunikasi. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar komunikasi. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi terapeutik. Mahasiswa mampu menganalisis konsep komunikasi terapeutik. Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi terapeutik SBAR. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik dan SBAR antar pasien dan perawat. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis komunikasi pada setiap tahap proses keperawatan. Mahasiswa mampu berkomunikasi berdasarkan tingkat usia. Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus. Mahasiswa mampu berkomunikasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Mahasiswa mampu berkomunikasi dalam konteks sosial dan latar belakang. Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu menganalisis penerapan komunikasi SBAR pada pasien di rumah sakit. Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi pada tahap proses keperawatan. Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi terapeutik pada tahapan pengkajian. Mahasiswa mampu mengaplikasikan praktik komunikasi antar perawat dan pasien. Mahasiswa mampu mengaplikasikan praktik komunikasi pada setiap tahap proses keperawatan. Mahasiswa mampu mempraktikkan praktik komunikasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Mahasiswa mampu mempraktikkan praktik komunikasi pada bayi, anak, remaja, dan dewasa. Mahasiswa mampu mengaplikasikan praktik komunikasi pada lansia. Mahasiswa mampu mengaplikasikan komunikasi pada kebutuhan khusus, baik sakit fisik dan gangguan jiwa. Mahasiswa mampu mengaplikasikan praktik komunikasi efektif untuk keselamatan pasien. Mahasiswa mampu mengaplikasikan komunikasi antar PPA dan CPPT. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempraktikkan komunikasi efektif penanganan komplain. Sekian
penjelasan RPS mata kuliah komunikasi yang saya ampu. Berikut adalah video pengajaran mata kuliah komunikasi keperawatan pada lansia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Sir. Oke, baik. Untuk di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang komunikasi pada lansia luka diabetik dengan menggunakan bahan herbal. Sebelumnya kita sudah masuk ke materi komunikasi pada orang dewasa. Ya, untuk kali ini kita akan bahas komunikasi pada lansia. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya akan absensi terlebih dahulu. Agus Rogabe. Bageni Simare-Mare, Elariania, Erika, Erni, Eva, Febrianti, Hotma Ritonga, Iin, Jista, Laura Gultom, Linda, Novita, Repika, Ripka, Suci, Yuen, Nadia, Ripka, Vina, Febriana, Ines, Kelsey, Nilia, Pasca, Roy, Yomeka, Elseria, Esra, Meta, Reisha, Yosi, Mazda, Karina, Laura. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan komunikasi pada orang dewasa, ya. Pasti semua mahasiswa di sini sudah mengetahui konsep dari komunikasi itu sendiri, kemudian bagaimana prinsip komunikasi yang benar, ya, dan bagaimana juga kita menyampaikan sesuatu pesan kepada yang menerima pesan. Baik, sebelum kita lanjut ke komunikasi pada lansia, saya mau review terlebih dahulu terkait dengan materi kita yang sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk ke komunikasi pada lansia, saya akan review dulu pembelajaran kita yang sebelumnya, ya. Saya akan bertanya mungkin di antara semua mahasiswa yang ada di sini sudah tahu apa saja komponen di dalam komunikasi. Ada yang tahu? Saya, Sir. Oke, baik, silakan. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Sir tentang apa saja komponen dari komunikasi. Yang dimana komponen dari komunikasi itu ada komunikator, komunikan, pesan, media, efek, dan umpan balik atau feedback. Terima kasih, Sir. Oke, benar. Silakan duduk. Beri aplaus buat teman-teman. Oke, baik. Benar sekali ya. Hebat. Itu berarti mahasiswa yang nantinya akan sukses ke depannya. Baik. Selanjutnya, siapa yang tahu apa saja proses di dalam komunikasi? Saya, Sir. Oke, silakan. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi. Di sini saya akan menjawab tentang proses komunikasi. Yaitu yang pertama itu harus ada komunikatornya, ada pesan, ada saluran atau media, dan komunikan. Terima kasih, Sir. Oke, baik. Tepuk tangan. Berarti semua mahasiswa yang ada di kelas ini sekarang ini sudah paham apa itu komponen komunikasi dan proses komunikasi. Baik, kita akan masuk ke materi komunikasi pada lansia luka diabetik dengan menggunakan herbal. Nah, jadi yang harus kita ketahui adalah kalau misalnya lansia itu pasti terjadi yang namanya perubahan, ya. Perubahan pada sistem sensoriknya, begitu. Salah satunya adalah pendengaran, ya, di mana 16-24% individu atau lansia yang berusia 65 tahun itu mengalami pengurangan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi, begitu. Jadi lansia itu dia kalau misalnya usianya itu sudah 65, 70, 75, 80, begitu. Itu komunikasi yang kita sampaikan, mereka hanya menangkap awal dan akhir kalimat yang kita sampaikan. Gitu. Jadi enggak heran kalau misalnya mereka tidak menangkap semua komunikasi yang kita sampaikan.
Makanya kalau misalnya kita mau komunikasi dengan lansia itu harus pelan-pelan, tidak boleh cepat kosakata yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya pelan itu nanti akan tersampaikan ke mereka. Karena kalau misalnya tidak pelan, cepat nada kita berkomunikasi, itu mereka hanya bisa menangkap kalimat awal dan kalimat akhir yang mereka bisa tangkap. Jadi nggak semuanya. Itulah yang kelemahan ya yang dialami oleh lansia. Seperti itu. Apalagi kalau usianya sudah 80 tahun. Jadi jumlah gangguan sensorik itu meningkat menjadi 80%. Berikut adalah perawatan luka pada lansia. Itu memerlukan perhatian khusus. Karena proses penyembuhan luka pada lansia itu cenderung lebih lambat dan rentan terhadap komplikasi. Ya. Karena juga terjadi penurunan fungsi ya kan pada lansia. Makanya terjadi keterlambatan di dalam penyembuhan luka. Nah, kenapa saya mengambil topik hari ini terkait dengan luka diabetik menggunakan herbal? Karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan luka diabetik yang sembuh menggunakan bahan herbal. Makanya saya mengangkat komunikasi lansia yang menderita luka diabetik. Dan ini juga ada di RPS kita, seperti itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah perawatan luka pada lansia. Yang pertama adalah menjaga kebersihan luka. Ya. Kebersihan luka itu memang harus dijaga supaya tidak terinfeksi, ya kan? Nah, ada yang tahu mungkin di sini apa tanda-tanda dari infeksi? Laura, mungkin tahu apa tanda-tanda dari infeksi? Mic-nya kasih. Saya, Sir. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Sir. Adapun tanda-tanda inflamasi itu yang pertama, rubor, dolor, kalor, tumor, dan fungsi lesia. Terima kasih, Sir. Oke, silakan duduk. Beri aplaus pada temannya. Oke, baik. Jadi yang pertama kita lakukan ya untuk perawatan luka, yang pertama adalah jaga kebersihan luka. Yang pertama cuci tangan, ya kan? Cuci tangan, karena kan tangan itu mengandung banyak kuman, ya kan? Karena kita mau melakukan perawatan luka, jadi harus cuci tangan terlebih dahulu. Semua tindakan yang kita lakukan cuci tangan. Itu yang pertama sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah cegah infeksi. Bagaimana cara mencegah infeksi? Kalau misalnya pada luka diabetik, ya kan, supaya tidak terinfeksi, lakukanlah perawatan lukanya itu sehari 2 kali, sehari sekali, tergantung grade lukanya. Ada juga luka diabetik yang dilakukan perawatan luka itu sehari sampai 2 kali, 3 kali, tergantung dengan kondisi lukanya, grade lukanya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perawatan luka yang baik dan benar, maka tidak akan terjadi yang namanya infeksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan nutrisi yang cukup. Ya, nutrisi yang cukup, nutrisi yang seimbang, nutrisi yang memenuhi kebutuhan itu akan mempercepat proses penyembuhan. Apalagi kalau misalnya proteinnya itu baik, ya, itu akan cepat menyembuhkan luka. Kemudian lakukan reposisi secara teratur untuk luka tahan atau dekubitus. Tapi yang saya rawat ini bukan luka dekubitus, tapi luka kaki diabetik grade 2, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pasien-pasien lain yang memang bed rest, ya kan, itu memang harus dilakukan pergerakan supaya tidak terjadi dekubitus. Kemudian perhatikan faktor resiko lainnya. Ya, ini adalah salah satu penyakit pembuluh darah yang dapat menghambat penyembuhan luka. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke herbalnya, aloe veranya. Itu tadi adalah sebagai pengantar ya. Hanya pengantar supaya mahasiswa lebih memahami terkait dengan bagaimana perawatan luka yang benar. Nah, ini adalah herbal yang saya gunakan untuk melakukan perawatan luka pada pasien diabetik grade 2. Ya, ini sudah saya pernah lakukan penelitian. Kemarin itu saya melakukan penelitian itu bukan hanya dengan aloe vera, tetapi juga dengan madu. Di mana ternyata madu dan aloe vera itu ternyata memang dua-dua sangat bagus untuk penyembuhan luka. Jadi dua-duanya bagus digunakan untuk penyembuhan luka. Nah, ini sedikit ya pengantar terkait dengan lidah buaya atau aloe vera. Ya, lidah buaya itu mengandung senyawa nutrisi
yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan penyembuhan, di mana aloe vera mengandung hormon pertumbuhan, senyawa yang berperan terhadap proses penyembuhan usus diabetik, dan mekanisme perawatan luka ekstrak lidah buaya dapat mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, karena komponen ekstrak lidah buaya sebagai penyembuhan berhubungan dengan senyawa yang disebut dengan lukomanan ya, yang diperkaya dengan polisakarida. Itu yang terdapat pada lidah buaya yang dapat menyembuhkan luka. Nah, saya punya kasus ya terkait dengan pasien luka diabetik yang nantinya akan kita komunikasikan ya. Nah, apa yang harus kita sampaikan kepada pasien yang mengalami luka diabetik sehingga dia mau menggunakan herbal untuk penyembuhan lukanya? Itu yang harus kita komunikasikan pada lansia yang memang kita mau merawatnya dengan menggunakan aloe vera. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi ke lansia tersebut supaya dia tertarik menggunakan herbal ini untuk menyembuhkan luka kaki diabetiknya. Begitu. Ya, nanti saya minta kepada mahasiswa di sini 2 orang untuk mempraktikkan komunikasinya. Bagaimana cara berkomunikasi yang benar dengan lansia tersebut sehingga dia tertarik untuk menggunakan herbal. Salah satunya adalah aloe vera untuk luka diabetiknya. Nah, di sini paham ya? Oke, baik. Saya punya satu kasus. Tapi sebelum saya membahas kasus ini, mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin mahasiswa ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Saya, Sir. Oke, silakan Agus. Terima kasih, Sir, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara perawatan luka menggunakan madu? Terima kasih, Sir. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi melakukan perawatan luka baik itu menggunakan aloe vera atau lidah buaya dan madu itu sama ya. Itu sama. Kita hanya mengambil sedikit atau beberapa cc dari madu tersebut, itu kita oles tipis di luka diabetesnya. Gitu. Kemudian setelah kita oles rata, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti takutnya bersemut ya. Tipis aja dia dioleskan ke seluruh luka diabetesnya itu, ya kan? Kemudian nanti baru ditutup dengan kasa steril. Seperti itu. Ya, dalam waktu 3 hari setelah saya melakukan penelitian, dalam waktu 3 hari itu sudah terjadi penampakan penyembuhannya ya, sudah merah lukanya, sudah bagus begitu ya. Oke, baik, kita masuk ke dialog komunikasi keperawatan pada lansia luka diabetik. Oke, ini adalah kasusnya. Seorang lansia berumur 63 tahun mengalami luka kaki diabetik sejak 6 bulan yang lalu. Pasien mengatakan tidak mau ke rumah sakit karena takut diamputasi. Sebagai perawat home care, apa yang Anda komunikasikan terkait luka pada kaki lansia untuk meyakinkan pasien supaya bersedia menggunakan bahan herbal? Nah, kita semua sudah tahu tahap dari komunikasi. Kan sudah kemarin kita pelajari ya, tahap-tahap dari komunikasi. Yang sebelumnya itu yang pertama tahapnya adalah prainteraksi, ya kan? Ada prainteraksi. Kalau prainteraksi di komunikasi kan kita sebelumnya sudah tahu apa sih yang dialami, kan gitu. Kalau di sini masalahnya kan berarti si pasien itu tidak mau ke rumah sakit karena takut diamputasi. Itu prainteraksinya, ya kan? Kalau interaksi ya memperkenalkan diri lah, kan seperti itu. Ya kan, memperkenalkan diri. Di fase kerjanya itu nanti kalian menjelaskan tentang herbal itu, lidah buaya itu yang kalian jelaskan pada saat fase kerjanya. Bagaimana cara kalian menjelaskan terkait dengan lidah buaya itu supaya lansia tertarik menggunakan herbal tersebut untuk merawat luka diabetiknya. Begitu, paham ya? Oke, nah kalau misalnya kita nggak tahu teori aloe vera ataupun kegunaannya apa, kita yang nggak bisa menjelaskan ke pasiennya gitu. Dan nggak bisa juga membuat pasien itu percaya bahwasanya oh ternyata benar bahwasanya lidah buaya itu bisa untuk melakukan penyembuhan luka. Begitu. Ya, jadi kita harus tahu teorinya terlebih dahulu.
Begitu. Oke, baik. Siapa yang bersedia di sini mempraktikkan komunikasi pada lansia? Saya minta 2 orang, 1 perawat, 1 pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempraktikkan komunikasi keperawatan pada pasien dengan luka diabetes. Berikut video praktek kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Nadia. Saya perawat home care yang akan merawat luka kaki diabetes pada Ibu. Kalau boleh tahu, siapa nama Ibu? Selamat pagi, Bu. Nama saya Natasha Pardosi, Bu. Saya dengar informasinya bahwasannya Ibu tidak mau ke rumah sakit karena takut diamputasi. Apakah itu benar, Ibu? Ya, benar, Bu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Kalau itu benar, bolehkah saya merawat luka kaki diabetes Ibu? Kalau boleh, mohon kerjasamanya ya, Ibu. Ya, Bu. Emang dengan cara apa Ibu dapat merawat luka kaki saya, Bu? Dengan cara pengobatan herbal, yaitu menggunakan aloe vera atau lidah buaya. Emang aloe vera mengandung apa, Bu? Aloe vera mengandung karbohidrat yang bagus untuk menyembuhkan luka, dan itu sudah ada penelitiannya. Bagaimana Ibu? Oh, iya, Bu. Kalau bisa, apakah Ibu bisa menghindari pola makan yang tinggi akan gula? Emang makanan apa yang mengandung tinggi gula, Bu? Seperti nasi putih, gula tebu, terus buah-buahan yang tinggi akan gula. Oh, iya, Bu. Ibu bisa mengganti itu semua dengan memakan beras merah, gula khusus diabetes. Apakah Ibu bisa menerapkan itu? Ya, bisa, Bu. Sebelum saya merawat Ibu, saya akan mengecek kadar gula pada Ibu. Dan setelah saya merawat luka kaki Ibu, apakah Ibu bisa menghindarinya dari debu dan air? Ya, bisa, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Bagaimana keadaan Ibu? Kalau itu benar, bolehkah saya merawat luka diabetes pada kaki Ibu? Kalau boleh, mohon kerjasamanya ya Ibu. Emang dengan cara apa Ibu dapat merawat luka kaki saya, Bu? Dengan cara pengobatan herbal, seperti menggunakan aloe vera atau lidah buaya. Oh, emang aloe vera mengandung apa, Bu? Aloe vera mengandung karbohidrat yang bagus untuk menyembuhkan luka. Bagaimana Ibu? Oh, iya, Bu. Kalau bisa, apakah Ibu bisa menghindari makanan yang tinggi gula? Emang makanan apa yang mengandung tinggi gula, Bu? Seperti nasi putih, gula tebu, dan buah-buahan yang akan tinggi gula. Apakah Ibu bisa menghindarinya? Iya, Bu. Sebelum saya merawat luka kaki Ibu, saya akan mengecek kadar gula darah pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Bu. Terus setelah saya melakukan perawatan, bolehkah Ibu menghindari luka Ibu dengan debu dan air agar tidak terjadi infeksi? Iya, Bu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Berarti sudah jelas ya bagaimana cara melakukan perawatan luka menggunakan herbal. Salah satunya adalah lidah buaya ya. Nah, jadi besok mahasiswa kalau yang ada di sini besok begitu lulus ya kan? Nah, melakukan perawatan home care itu bisa menggunakan lidah buaya. Karena kita sudah melakukan penelitiannya dan valid hasilnya ya. Ada hasil penyembuhan lukanya itu baik. Jadi bisa digunakan. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, maka perkuliahan kita di hari ini saya akhiri ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat